Selamat siang, ini VT 332 ya. Perkembangan terakhir adalah Sri Mulyani, Airlangga, dan Luhut telah kembali dari Amerika. Hasilnya itu positif. Jadi negosiasi perang tarif Indonesia dengan Amerika itu berjalan cukup kondusif ya, karena Sri Mulyani itu direktur World Bank dulunya. Jadi kalau dia nggak ngerti, kebangetan. Ada diagram ini. Jadi yang kuning itu adalah Amerika Serikat, ekonomi Amerika Serikat. Dia memberi utang kepada Indonesia. Ya, apa yang terjadi adalah yang merah itu Cina. Nah, Cina itu ekspor ke Amerika ya, jumlahnya besar banget. Nah, Indonesia itu mendapat keuntungan karena Indonesia itu ekspor nikel ke Cina. Nah, sebagai imbalan Indonesia itu mendapatkan utang gelap Cina. Itu satu problem ya. Kedua, ini terjadi pada negara-negara lain. Niger itu mendapatkan utang Cina, utang gelap Cina lewat monopoli uranium. Lalu Burkina Faso mendapatkan utang Cina lewat ekspor monopoli emas. Jadi apa yang terjadi adalah Cina ini menjadi shadow banking, artinya utang-utang di seluruh dunia tuh ini grafiknya. Ya. Yang warna orange itu Amerika, itu jumlahnya itu 35 triliun utangnya. Ya, nomor 2 yang terbesar itu bulatan besar itu utang Cina. Sebesar 17 triliun. Ya. Nah, Jepang itu utangnya 10 triliun dolar. Nah, Indonesia itu cuman setengah triliun. Kecil banget ya. Oleh karena itu, ekonomi Cina ini itu, utang Cina ini 17 triliun, itu mendapatkan keuntungan dengan cara menjadi pabriknya dunia untuk dijual ke Amerika. Ya, itu enggak apa-apa. Selama ya 10-20 tahun ini ya begitu sistemnya. Tetapi sekali lagi lihat ini. Pada waktu utang Amerika itu mencapai 35 triliun, dia mencapai pagu anggaran undang-undang utang negara, dia nggak bisa nambah lagi. Oleh karena itu, dia merevisi undang-undangnya untuk menambah utang negara itu 30 triliun. Jadi bolanya itu bengkak 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Dia nggak mau lah utang dia itu yang membengkak jadi 65 triliun itu dimanfaatkan oleh Cina. Ya nggak mau lah. Oleh karena itu, pembelian barang-barang Cina di stop. Nah, lalu beli dari mana? Nah, Indonesia itu mau ekspor nikelnya ke Amerika. Ya, selama ini bagaimana? Selama ini Indonesia nggak bisa ekspor karena ada hilirisasi. Jadi sekarang itu Indonesia itu Menteri Bahlil itu mulai impor gas LPG dari Amerika, dan Indonesia itu mulai ekspor nikel ke Amerika. Ekspornya dibuka, jadi nggak boleh ada TKDN itu gombal. Artinya apa? Hilirisasi itu. Nikel dilarang ekspor, harus diolah di Indonesia. Apanya yang diolah di Indonesia? Penyelundupan nikel di Indonesia itu jumlahnya 5 juta ton. Zaman Pak Faisal Basri masih hidup, itu dilaporkan penyelundupan itu terjadi, tidak dilaporkan di Indonesia tapi dilaporkan di Cina. Sehingga Cina itu menguasai pasar mobil listrik sedunia itu gara-gara Indonesia. Jadi sekarang itu Indonesia kalau mau ekspor nikel ke Amerika, ke Jerman, kemanapun seluruh dunia dibuka, sehingga pasar nikel sedunia itu sehat dan sehingga tidak ada yang monopoli. Kalau seandainya utangnya Amerika ini digedein ya, lalu dia tidak ada keuntungan bagi Rusia.
Jadi sehingga sekarang itu pabrik-pabrik di dunia yang baru itu di Rusia. Disebut Marshall Plan kedua. Indonesia, India, Jerman, Rusia yang paling penting. Rusia segera damai karena dia disuruh ekspor. Ekspor apa? Banyak. Ekspor yang paling gampang itu apa? Ekspor gas, ekspor BBM, itu jumlah suplai energi di Rusia itu terbesar di dunia. Sehingga sekarang itu pabriknya dunia bukan lagi cuman Cina, tapi ada Rusia. Inilah yang terjadi. Sehingga ekonomi Indonesia itu sedikit membaik ya dalam indeks harga saham gabungan. Untuk pertama kali selama 1 bulan itu baru yang biru atau yang hijau. Ya, sebelumnya itu merah 6 bulan. Baru bulan kemarin itu baru naik positif, artinya hijau. Dalam sebulan udah naik 7%. Itu adalah indikasi yang baik. Semoga ya Sri Mulyani ini betul-betul beruntung dapat pertolongan.